Dari awal kasus sampai di titik sekarang ini, saya sudah sangat lelah secara pikiran, mental, dan fisik saya dan waktu saya. Kalian bisa menilai dan lihat Ayu Tali menangis. Coba lihat matanya. Sedih nggak menurut kalian? Ini sangat sedih sekali karena apa? Ayu Thalia dituntut jaksa penuntut 7 bulan penjara, bayangin tuh, 7 bulan penjara yang dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum. Padahal sesuai dengan fakta persidangan saja, Ayu Thalia ini tidak pernah menyebut nama Nicholas Sean secara lengkap yang dikonfrontir dengan keterangan ahli pidana yang diajukan oleh saudara jaksa penuntut umum. Ahli pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mengatakan apabila terdakwa tidak pernah menyebut nama orang secara jelas dan lengkap, itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Itu loh. Karena Ayu Thalia itu dahulunya menyampaikan itu dengan kata pelaku mendorong saya sehingga kaki saya luka-luka dan pelaku itu tidak minta maaf. Yang dicemarkan siapa di situ gitu loh. Dan nama baik siapa? Fitnahnya di mana? Ini saya kira sangat luar biasa sekali untuk mempidanakan Ayu Thalia, apalagi hukumannya nggak main-main, penjara 7 bulan. Siapa sih yang mau dipenjara? Nggak ada yang mau gitu loh. Nah, karena memang kita menyampaikan dengan sesuai dengan fakta persidangan, nggak ada yang kita karang-karang, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Jelas di dalam fakta persidangan itu ya, satu, alat bukti, barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu hanyalah satu, yaitu satu buah flash disk merek SanDisk, isinya berita dari Detikfon, berita dari suara.co, berita 1 Trans TV. Nah, itu artinya apa teman-teman? Itu adalah produk daripada undang-undang pers. Saya juga merasa aneh. Biasanya saya kalau melaporkan pemberitaan itu, biasanya penyidik itu nggak mau terima laporan saya. Abang koordinasi dulu dengan Dewan Pers gitu loh. Tapi ini saya lihat tidak ada koordinasi dengan pers, tapi tiba-tiba langsung jadi laporan polisinya, kan aneh. Dimana pemberitaan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Jadi kalau memang barang bukti yang diambil dari media pers, terlebih dahulu itu prosedurnya itu ke Dewan Pers dulu menanyakan apakah ini karya produk jurnalistik atau bukan. Kalau kata Dewan Pers itu bukan karya jurnalistik, maka silakan tentu secara jalur pidana. Ini belum ada proses itu. Terus yang kedua, yang paling fatal lagi, bahwasannya bukti elektronik tersebut itu kan diambil dari media online. Itu merupakan dokumen elektronik secara hukum, sehingga berlaku peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 7 yang mengatakan bukti elektronik ataupun barang bukti tersebut harus dilakukan penyitaan untuk dilakukan forensik digital terlebih dahulu. Apabila tidak dilakukan digital forensik, maka itu bukanlah sebagai barang bukti yang sah. Pertanyaan saya, apakah itu sudah dilakukan forensik digital? Kan belum. Tidak ada dalam berkas perkara digital forensik, sehingga barang bukti itu tidak sah secara hukum. Apabila ini dipaksakan, ini kan aneh sekali gitu loh. Barang buktinya dari media online ataupun berita, terus satu lagi bukti tersebut juga belum forensik, tapi tidak akan kan boleh. Ada penerapan hukum yang salah dan keliru di sini. Terus selanjutnya juga bahwasannya keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan terdakwa, yang pertama dari keterangan saksi, tidak ada satu saksi pun
yang melihat ataupun menonton Ayu Thalia ada menyebut nama Nicholas Shane dari bukunya. Tidak ada yang bisa membuktikan itu dalam persidangan ini. Itu sudah kita uji dan sudah kita perlihatkan juga bukti-buktinya. Tidak ada satu saksi pun yang melihat Ayu Thalia menyebut nama langsung Nicholas Shane dari mulutnya sendiri. Tidak ada. Sehingga apa? Sehingga ini perkara ini sangat prematur sekali gitu loh. Kalau memang ada dari mulut dia, kita juga mengakui omongan dia gitu. Kalau memang karya jurnalistik untuk melakukan suatu opini, news, future dan lain-lain itu nggak bisa, itu harus dapat hak jawab. Sifatnya kan gitu. Silakan saja hak jawab, ini nggak ada hak jawab langsung mempidanakan. Ini kan terlalu brutal sekali terhadap seorang wanita seperti ini. Ini berbahaya sekali dalam hukum yang sehat di negara Indonesia. Terus selanjutnya sudah jelas juga teman-teman kan juga semua adalah wartawan yang profesional. Antara Polri dengan Dewan Pers itu telah memiliki MOU, Memorandum of Understanding, yang dimulai pada tahun 2012, diperpanjang lagi 2017, dan baru-baru ini 2022 diperpanjang lagi melalui Listio Sigit dan Kabar Eskrim. Artinya apa? Setiap ada barang bukti ataupun pemberitaan yang keliru itu, terlebih dahulu harus koordinasi, penyidik harus koordinasi dengan Dewan Pers. Ini tidak ada, dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung juga jelas, apabila memang bukti itu diambil dari media pers, terlebih dahulu harus didengarkan keterangan ahli dari Dewan Pers. Ini nggak ada ahli dari Dewan Pers, ini namanya ugal-ugalan gitu loh. Terlalu prematur untuk mempidanakan Ayu Thalia. Makanya saya bilang, saya uji dan saya tantang, ini nggak bisa seperti ini, yang sangat prematur sekali proses penerapan hukumnya ini. Maka dari itu saya selaku advokat meluruskan proses hukum ini, yang proses hukum yang benar. Kalau saya proses hukum yang benar itu silakan ke Dewan Pers terlebih dahulu. Apabila Anda sudah ke Dewan Pers, silakan pidanakan. Itu nggak menghalang-halangi, tapi laksanakanlah prosedur hukum yang benar. Nah, ini saja dari keterangan saksi nggak ada yang bisa membuktikan. Jadi sangat sedih sekali. Ya. Ayu, seperti apa Ayu soal sidang kali ini yang tadi nota pembelaan yang Ayu sampaikan itu sebuah permohonan kepada majelis hakim. Seperti apa Ayu? Ya mohon doanya aja ya buat keputusan majelis hakim nanti. Semoga dia bisa dibukakan pintu hatinya supaya tidak menuntut saya ya adil-adil. Itu kan Ayu tadi sempat bilang nama baiknya justru rusak gitu akibat masalah ini. Seperti apa maksudnya yang dirasakan sama Ayu gitu selama proses hukum ini berlangsung selama setahun ini? Ya banyak lah, sekarang fakta-fakta persidangan kan banyak yang mencoreng nama baik saya juga sebagai wanita gitu. Seperti apa gitu Ayu? Ya seperti yang udah pada tahu lah ya. Perihal begini. Udah nggak ada yang perlu dengan status dia terdakwa ini sangat hancur sekali namanya. Menyandang gelar terdakwa ini kan ngeri nih. Makanya bilang kata terdakwa gitu. Terdakwa itu dia berarti ini seolah-olah adalah pelaku kriminal gitu kan. Padahal ini masih diuji ataupun diperdebatkan di dalam ruang sidang terbuka untuk umum dan bebas dan mandiri. Maka dari itu saya kira nama baiknya sudah hancur-hancuran dengan karena statusnya sudah menyandang sebagai terdakwa. Siapa sih yang mau disebut terdakwa gitu? Kan nggak enak juga dia dengan seperti itu. Apalagi ini dalam beberapa minggu lagi keputusan majelis hakim yang mulia. Kita sangat berharap dan berdoa dan memohon dukungannya juga kepada masyarakat agar masyarakat memberikan dukungannya kepada Ayu Thalia, apalagi dia ada seorang perempuan, di mana perempuan juga sangat rentan dan rapuh. Dan saya kira Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Ayu Thalia, dan mendoakan majelis hakim juga akan memutus dengan kebijaksanaan. Ayu minta tanggapan sedikit Ayu mengenai minggu lalu dituntut 7 bulan penjara. Seperti apa Ayu yang dirasakan Ayu ketika mendengar tuntutan itu? Masih nggak terima lah. Itu cuma berharap keadilan aja. Ada upaya lain? Ikuti prosedur aja, jalanin aja. Tapi ada keinginan nggak sih buat ketemu saya? Nggak mau. Kenapa Kak? Alasannya sendiri. Kenapa Mau, menurut saya kenal dia itu adalah suatu musibah kali. Kalau nggak gara-gara kenal sama dia, saya nggak kayak gitu.
Artinya hubungan dekat itu bisa menjadi renggang gini kan gitu. Artinya udahlah, kalau yang namanya percintaan sayangilah perempuan. Jangan perempuan begini malah dipelihara. Saya kira nggak men gitu loh. Apalagi laki-laki melawan perempuan. Saya kalau istri saya marah aja saya pasti akan kabur, saya kabur gitu. Bukan malah dia untuk berantem. Yuk, lingkungan sekitar seperti apa yuk ketika tahu Ayu dituntut 7 bulan gitu dan menyandang status terdakwa gitu. Lingkungan sekitar yang mendukung lah, membantu mendoakan supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tapi banyak gak sih maksudnya kayak ya yang bully banyak gak sih terkait Jelas sih kalau lingkungan sekitar. Oke. Kayaknya bakal ngancam karir kamu dulu sih. Jangan menyandang pendapat. Ya. Ya nggak ada yang tahu ya, jangan dong, sampai sekarang saya masih bekerja. Berarti Ayu udah menutup hati atau benci ya sama Chelsea. Nggak perlu, ya Tuhan yang balas ya, biar Tuhan yang Baik. tahu juga ya.